Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa taala setelah berpisah sepekan. Insyaallah kita akan mengkaji tafsir surah Al-Kautsar pada pagi hari ini. Surah yang sangat pendek ya. Tapi antum jangan lihat pendeknya. Ini adalah kalamullah. Ini adalah firman Allah. Ya. Beda dengan ucapan manusia. Kalau ucapan manusia dia ngomong semenit apa maknanya? Jangankan Al-Quran, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Bisa mengungkapkan kalimat yang singkat tapi isinya sangat padat. Kadang-kadang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung sekian banyak kebaikan, sekian banyak ilmu. Apalagi ini kalamullah. Meskipun cuman berapa ayat? 3 ayat ya. Dari jumlah ayat ini berarti yang paling sedikit ya? Hah? Iya. Benar kan? Paling sedikit kan? Qul huwallahu ahad itu 4 ayat. Al-Asr juga 4 ayat. Ini cuman ya. Al-Asr 3 ayat ya. Sama dengan Al-Asr 3 ayat. Tapi ini memenuhi kriteria sebagai surah. Bayangkan ya, surah Al-Quran itu ada yang panjang banget. Ya. Al-Baqarah 200 sekian lebih, ya kan? Nah ini surat-surat yang sangat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu apa istilahnya? Al-Qisar, Al-Mufassal. Ya, surat-surat yang sangat pendek. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, tafsiru suratil Kautsar wa hiya makkiyah. Tafsir surah Al-Kautsar. Dan surah Al-Kautsar ini adalah makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Kautsar ini ada riwayat yang menjelaskan tentang ketika surah ini diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur riwayat sampai Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah
meridai beliau. Ughfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan sesaat. Pingsan, ya. Farafa'a ra'sahu, kemudian siuman. Sadar dari pingsan itu namanya siuman ya. Benar kan? Nah, farafa'a ra'sahu, lalu beliau mengangkat kepalanya mutabassima, sambil tersenyum. Pingsan, antum bayangkan Rasulullah SAW pingsan, kemudian siuman, beliau mengangkat kepalanya mutabassima, tersenyum. Kemudian qulna, ini dalam satu riwayat ya, para sahabat kami berkata, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Maksudnya tersenyum ya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah itu sama sekali tidak pernah tertawa terbahak-bahak sampai mulutnya itu dibuka full gitu ya, sehingga langit-langit mulutnya itu terlihat. Innama yatabassam. Rasulullah itu yang paling sering beliau lakukan itu adalah senyum. Ya. Bayangkan ya, Rasulullah itu tampannya luar biasa, murah senyum lagi. Tambah. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa. Ya. Dan itu bukan tanpa sebab. Kalau Rasulullah bau misalnya, Rasulullah jorok, Rasulullah kasar, Rasulullah nggak mungkin bisa dipaksakan sahabat itu mencintai. Ini yang tolong diperhatikan. Ya. Ketika kita mengenali Rasulullah SAW ya, dengan sifat-sifatnya itu coba kita tiru. Jangan hanya menang. Karena itu Rasul kita. Karena itu ditetapkan oleh Allah sebagai qudwah. Maka hubungan kita dengan Rasul itu coba kita upayakan kita itu meniru. Murah senyum, belajar murah senyum ketika ketemu sama muslim. Jarir radhiyallahu an itu menceritakan ya, dia itu Rasulullah itu tidak pernah menghalangi dia dari Jarir. Dan setiap Rasulullah melihat Jarir selalu senyum semenjak Jarir masuk Islam. Jadi pupuk ukhuwah ya, supaya kita ini dengan sama muslim itu perukhuwahnya kuat. Itu senyum salah satunya, salam, hal-hal sepele ya. Baru setelah itu antum mau makan sate lah, mau makan kambing guling, makan sapi guling, saling memberi hadiah itu. Tapi yang paling dekat nih, yang kita jual dengan sesama muslim, ya. Nah ini disebutkan di sini habis pingsan, siuman kemudian senyum. Sahabat bertanya, ma adhakaka. Dalam riwayat yang lain, ya, imma qala lahum wa imma qalu lahu. Setelah senyum itu ya, setelah siuman, Rasulullah ada kemungkinan Rasulullah bertanya kepada mereka atau mereka bertanya kepada Rasulullah. Tapi dalam riwayat yang lain, ini sahabat yang tanya kepada Rasulullah. Qulna, kami bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah. Apa yang membuat Anda tertawa? Tapi jangan antum bayangkan tertawanya itu terbahak-bahak. Dalam riwayat yang lain senyum, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu unzilat alayya anifan surah. Baru saja diturunkan kepadaku satu surah. Faqara'a, maka beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Kemudian Rasulullah membacanya ada basmalahnya ya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan bismillah itu berarti termasuk ayat setiap surah. Nah, ini masalah bismillah saja itu Masya Allah perbedaan di kalangan para ulama itu luar biasa ya. Nah, baik, tidak kita kembangkan ke sana, kita ini ke makna surah Al-Kautsar ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Hal tadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Ya. Nih, Rasulullah itu pengajar hebat. Pengajar yang punya trik-trik yang luar biasa.
supaya apa yang akan disampaikan oleh beliau itu benar-benar terserap. Nah, gimana caranya? Beliau sering mengumpan pertanyaan kepada sahabat. Hal yang ingin beliau ajarkan itu ditanyakan dulu. Sama seperti ini, tahukah kamu Al-Kautsar? Apa itu Al-Kautsar? Kan surahnya baru turun. Rasulullah belum menjelaskan, tapi Rasulullah ingin menjelaskan Al-Kautsar itu apa? Dipancinglah dengan diumpan dengan pertanyaan. Apa manfaatnya orang itu kalau ditanya? Dia akan punya kesiapan untuk menerima apa yang akan dijelaskan. Tahu nggak kamu itu apa Al-Kautsar? Oh, saya nggak tahu Ustaz. Saya tidak tahu ya. Ya kan? Oh, sekarang dengar baik-baik saya jelaskan. Akhirnya ada kesiapan yang luar biasa untuk. Tapi kalau pelajaran itu disampaikan dalam keadaan lengah, ya. Nah ini kadang-kadang, ya, bayangkan, zaman sekarang itu meluangkan waktu untuk mencari ilmu itu, Masya Allah, ini banget susah. Sekalinya ada media-media untuk menyampaikan ilmu, kadang-kadang tidak maksimal dari dua arah. Khutbah Jumat itu seharusnya memiliki peran penting untuk menyebarkan ilmu, tapi kadang-kadang khatibnya bermasalah. Atau misalnya audiennya terbiasa masjid itu ada masjid puluhan tahun ngadain Jumatan, berisiknya itu nggak hilang-hilang karena tidak ada perhatian di situ. Padahal mestinya ya kalau hari ini Jumatan pertama ternyata kacau, berisik, itu mestinya dipikirkan semaksimal mungkin bagaimana Jumatan berikutnya itu membaik. Apa yang salah? Oh ternyata tidak ada maklumat. Ternyata orang-orang yang membawa anaknya ini Masya Allah, misalnya anak-anak kecil, problem anak kecil, orang tuanya pada lengah, orang tuanya kadang-kadang di soft pertama, anaknya entah di mana. Oh berarti caranya bagaimana? Dihimbau orang-orang tua yang membawa anaknya Jumatan ini melakukan pendampingan, anaknya harus misalnya ya kan, begini ini kan kendala. Akhirnya Jumatan hanya menjadi rutinitas. Nih Rasulullah SAW itu apabila ingin menyampaikan sesuatu, ilmu itu kan Masya Allah berharga banget kan. Jangan sampai disampaikan dalam kondisi mustami'nya itu tidak siap menyerap. Apa respon para sahabat? Sederhana banget. Sahabat itu kalau ditanya oleh Rasulullah SAW kemudian tidak punya ilmunya, jawabnya simple banget. Tidak mungkin mereka berasumsi ini itu. Nah, maka qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Maka ada ungkapan begini, ilmunya ulama orang-orang salaf itu terdahulu kaum muslim itu 3. Bersumber qala Allah berarti Al-Qur'an, qala Rasulullah dan Allahu a'lam. Saya tidak tahu, Allah ya. Kalau adab begini ini ikhwatal iman, ya, antum perhatikan kalau hari ini kaum muslimin itu seperti para sahabat ini. Kalau tidak tahu itu simpel Allah wa rasuluhu a'lam misalnya ya, itu format agama ini akan utuh. Tapi kalau orang pada sok tahu misalnya urusan agama, Masya Allah semua orang pada masuk semua, ya, semua agama ini ambiar, ya. Apalagi orang berdusta atas nama Rasulullah juga tidak takut, Masya Allah, menafsirkan ayat Al-Quran semau-maunya. Biarlah agama ini. Nah, lalu dijelaskan oleh beliau, ya, karena memang itu tadi itu pertanyaan itu hanya istilahnya umpan ya, pancingan supaya mereka siap mendengar. Ternyata subhanallah, Kautsar ini sesuatu yang sangat istimewa. Qala huwa nahrun. Rasulullah SAW mengatakan Al-Kautsar itu adalah sungai. Atau kita lebih sering menyebut bahasa yang sampai ke kita itu telaga ya. Telaga Kautsar, ya. A'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah. Yang Rabbku anugerahkan kepadaku, yakni Allah azza wa jalla anugerahkan kepadaku fil jannah. Alaihi khairun katsir. Padanya ada kebaikan yang banyak. Ya. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Umatku akan minum
mendatangi sungai ini untuk minum pada hari kiamat. Aniyatuhu adatal kawakib. Apa namanya? Minum itu kan ada alatnya ya. Apa itu? Gelas kalau minum ya. Gelas-gelasnya itu adalah sejumlah bintang gemintang. Bintang. Nah, Masya Allah. Kita itu kalau bicara surga dahsyat. Luasnya seluas langit dan bumi. Al-Kautsar ya, aniyatuhu ya, slokinya kalau zaman dulu itu biasa di sloki, gelasnya itu ya sejumlah bintang gemintang. Jadi banyak sekali. Ada juga yang menjelaskan diumpamakan bintang ini dua kesamaan. Nah, kalau menyamakan sesuatu itu kan berarti ada titik persamaannya kan? Ini ada dua. Yang pertama banyaknya, yang kedua kemilaunya. Gelasnya bening, ya. Antum bayangkan ya kalau ada minuman, Masya Allah, minuman di dunia ini aja, minuman dunia, minumannya itu apa namanya, segar ya, enak, ditaruh di gelas yang bening, bersih gelasnya, tambah luar biasa, tambah memikat itu. Tapi kalau seandainya minumannya bagus, kopinya itu bagus, tehnya bagus, enak, tapi ditaruh di gelas yang tidak bagus, butek gelasnya, amis misalnya, aduh, nggak selera kita. Ya. Begini-begini ini kalau orang Islam itu mestinya, ya, udah nggak mungkin terjadi seharusnya. Orang Muslim itu piring-piringnya, gelasnya, lantainya, toiletnya, apalagi orang Islam itu memang memperhatikan kesucian, bukan hanya kebersihan. Ya. Rumah tangga kita itu, rumah kita itu, idealnya ya kalau ada tamu itu misalnya, kalau toh cuman kita kasih air putih, itu idealnya itu gelasnya itu gelas yang kemilau. Apalagi di zaman sekarang, bebersih itu alatnya luar biasa. Dan orang Islam itu mestinya adalah masuk dalam golongan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi kadang-kadang kita itu jeblok di sini. Padahal agama kita itu mengajarkan kebersihan, kesucian itu luar biasa. Ya. Sempurna. Tidak ada konsep taharah di agama manapun berani kita adu. Ya, yang lebih bagus daripada Islam. Ya, nggak ada. Ya. Kemudian tahtalijul abdu minhum. Nanti ada seorang hamba yang ingin ikut minum itu ternyata di-cut, dilarang. Ya. Fa'aqulu ya Rabbi innahu min ummati. Wahai Rabbku, dia itu termasuk umatku. Fayuqala, lalu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang diada-adakan oleh orang ini sesudah kamu. Ternyata membuat bid'ah dalam agama ini akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan kesempatan minum Al-Kautsar. Yang selama ini orang mungkin hanya tahu surah Al-Kautsar, mungkin sesekali baca, ya. Kalau kita kaji ternyata surah yang ringkas ini membawa kita ke akhirat, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah ini, ada haud, ada telaga, ada sungai di surga yang menjadi tempat minumnya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya. Orang mukmin itu kalau beriman terhadap apa yang dikhabarkan oleh Allah, terutama di akhirat, ya, maka dia akan menjadi orang-orang hebat. Cita-citanya untuk urusan akhiratnya itu adalah sesuai dengan akidahnya itu. Dia pengen mati husnul khatimah. Orang-orang yang benar-benar pengen mati husnul khatimah itu, ya, pasti dia akan berusaha menjaga agamanya ini sekuat tenaga dengan harapan saya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul. Kenapa Anda bercita-cita husnul khatimah? Tidak, biarkan Anda mati aja. Ada target, saya harus husnul khatimah. Kenapa Anda targetkan itu? Karena dia yakin kalau orang yang su'ul khatimah, wal'iyadu billahi min su'il khatimah, tidak ada, apalagi kalau su'ul khatimahnya itu ekstrim banget sampai mati dalam keadaan murtad, wal'iyadu billahi minar riddah, udah nggak ada
harapan untuk bahagia sejak dicabut nyawanya itu sampai selama-lamanya. Ya, tapi karena dia beriman, nah, dia pengen husnul khatimah, pengen lulus di ujian barzakh, pengen terhindar dari adab kubur. Dan orang itu dibangkitkan sesuai dengan ketika dia meninggal. Yang mati dalam keadaan musyrik pasti dibangkitkan dalam keadaan musyrik dan pasti mendapatkan jaza, balasan sebagai orang musyrik. Beda urusan dunia ini kacau balau. Dunia ini kacau balau kan? Apalagi kalau sudah urusan besar. KTP, bikin KTP kacau balau, ngurusin bantuan apa? BLT, kacau balau. Orang yang ngurus. Tapi kalau akhirat, ya, orang yang mati dalam mengembuskan nafas dalam keadaan munafik pasti masuk alam barzah sebagai orang munafik, dan nanti kalau sudah tiba saatnya berbangkit, dibangkitkan oleh Allah, pasti statusnya munafik dan pasti akan mendapatkan balasan sebagai orang munafik. Demikian juga yang mati dalam keadaan beriman dengan segala perbedaan imannya, ya. Iman itu kan macam-macam, ya kan? Pasti nanti dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Kemudian setelah itu, Masya Allah, ya, kita kepengen dapat syafaat waktu di mahsyar nanti. Kepengen amal kita itu waktu ditimbang lebih berat kebaikannya. Kita punya cita-cita agar hisab kita itu mudah. Kita punya cita-cita waktu ditebarkan amal, catatan amal, kita kepengen menjadi golongan kanan. Ashabul yamin, puncaknya kita punya cita-cita min ahlil jannah, dan kita khawatir luar biasa jangan sampai menjadi penghuni neraka. Itu gambaran cita-cita orang mukmin yang punya iman sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu riwayat yang menceritakan tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ini, beliau sampai pingsan. Dan Quran itu memang dinyatakan oleh Allah qaulan tsaqila. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad firman yang berat, ya. Itu kadang-kadang Rasulullah ketika menerima wahyu di musim dingin aja, itu sampai butiran-butiran keringatnya itu kayak apa namanya, jagung gitu ya. Kadang-kadang di atas onta itu, ontanya menderum, nggak sanggup ketika Rasulullah menerima wahyu, ya. Taib. Kembali ke tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman. Nih ya, para mufassir itu kalau mau menjelaskan ayat itu dikasih pengantar minimal seperti ini, ya. Tapi masalahnya sekarang ini kadang-kadang orang yang menafsirkan Al-Quran itu ngaco gitu, sehingga pangkalnya ini tidak disebutkan, ya kan? Bahkan di Indonesia ada yang mengatakan kan Quran itu bukan kalamullah, kalam Rasul. Dan banyak yang membela. Antum tahu yang membela? Ada namanya. Gak usah sebut nama ya. Saya penasaran orang ini siapa. Saya lacak, nggak taunya Nasrani dia yang membela itu. Yang dia mengatakan memang kamu pernah mendengar Tuhan berfirman. Yang satu lagi yang backing ini ternyata orang bermasalah juga. Masya Allah, di negara kita sekarang ini sedang ada fitnah besar, ya. Ada orang ngaco ngomong yang kontroversi sampai masalah Quran, dia mengatakan Quran itu bukan kalamullah tapi kalam Rasul. Banyak yang membela, ya. Ini kita belajar tafsir itu setelah kita yakin bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jangan sampai kita ngaduk-ngaduk Al-Quran, punya pengetahuan yang banyak, tapi kita kecolongan. Sama misalnya ada orang belajar tentang sunnah Nabi. Nabi ini ngajarkan ini, kalau makan begini, pakai ini, buang air begini. Tapi dia tidak beriman bahwa Nabi Muhammad itu utusan. Kan kecolongan. Yang paling pokok bagi kita ini adalah meyakini annahu abdullahi wa rasuluh. Barulah setelah itu nanti ada kewajiban menaati, ya kan, membenarkan kabar-kabar apa yang dikabarkan oleh beliau yang dulu sudah alhamdulillah sudah selesai kita kaji. Di majelis ini kita pernah hatam kitab tauhid 3 jilid kan? Iya Pak Samsul ya. Berapa tahun itu kita selesai 3 jilid itu?
Dari rambut saya belum ada ubannya sampai sudah 90% putih rambut saya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Benar ya? Benar ya? Tauhid 3 jilid selesai kan? Tayyib. Yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Maha Tinggi berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumtannan alaihi, untuk menjelaskan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Inna a'tainaka al-kautsar. Kalau dibaca wasal, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberimu ya Rasul, ya, kebaikan yang banyak. Al-kautsar ay al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak, wal fadlul ghazir, dan anugerah yang melimpah ruah. Masya Allah. Kalau mengenali Rasulullah SAW berdasarkan surah ini, beliau itu orang yang dianugerahi oleh Allah Al-Kautsar, kebaikan yang banyak, anugerah yang melimpah ruah. Kalau kita kenali Rasulullah SAW berdasarkan surah Ad-Duha, Ad-Duha ya, awal tahap pertama kan dari Ad-Duha ya. Siapa beliau? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah membencimu. Berarti Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang hamba yang sangat diperhatikan oleh Allah dan sangat dicintai oleh Allah. Kemudian ayat-ayat berikutnya, ya. Itu masih ingat Syekh Abdul Rahman As-Sa'di itu menafsirkan ayat ini. Tidak ada yang bisa digunakan untuk mengungkapkan masalah ini kecuali ayat ini. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana puasnya Rasulullah nanti di akhirat mendapatkan berbagai macam nikmat. Kalau kita lihat ya, Rasulullah kita kenali Rasulullah berdasarkan surah Asy-Syarah setelah Ad-Duha. Alam nashrah laka sadrak. Ini luar biasa. Rasulullah itu adalah orang yang dadanya itu dilapangkan oleh Allah, menampung dan menerima Islam, sehingga Islam itu tumbuh semuanya pada pribadi Rasulullah karena dadanya dilapangkan. Kalau kita baru berdoa, Rabbi shrah li sadri, belum tentu doa kita diijabah, tapi Allah sudah menyebutkan alam nashrah laka sadrak. Ini kadang-kadang umat Islam ini banyak yang tidak sempat mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga begitu rapuh kedudukan di hatinya, itu gampang dicopot, gampang diganti dengan orang lain. Tayyib. Wa min jumlatihi alladhi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang salah satunya dari nikmat yang banyak dan karunia yang melimpah ruah adalah apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Minan nahri alladhi yuqalu lahu al-kautsar, berupa sungai yang dinamakan al-kautsar. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, ya. Enggak pernah. Kalau nabi yang lain itu dipanggil dengan namanya. Tapi kalau Rasulullah itu tidak pernah Allah memanggil nabi dengan namanya. Ya ayuhan nabi, ya. Ya ayuhar rasul. Ya. Ini istimewanya. Maka para penafsir itu rata-rata juga tidak menyebut nama nabi. Contohnya di sini tadi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menggunakan takbir wa min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyhi, bukan ma yu'tillahu li Muhammad. Ya. Karena menyebut nama Muhammad itu kurang dari sisi adab itu kurang. Sebutlah dengan statusnya Rasul, baru kita sebutkan namanya, ya, atau kita cukup sebut Rasul atau sebut Nabi, ya. Ya. Karena kalau disebut Muhammad, apalagi tidak disebutkan Rasul, tidak ada salawat sesudah menyebutnya. Muhammad yang mana? Ya kan? Tapi kalau disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah jelas yang dimaksud Nabi ini adalah
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi disebutkan namanya, atau Rasul disebutkan namanya, kemudian diiringi salawat. Loh, masalah memanggil Nabi, masalah menyebut Nabi ini tidak main-main nih, ya. Masalah memanggil Nabi, masalah berbicara dengan Nabi, itu kalau tidak sopan, ya, itu bisa melebur amal. Bisa menyebabkan orang kafir istihza kepada Nabi, meremehkan Nabi itu tidak sama dengan meremehkan selain Nabi. Meskipun meremehkan sesama muslim itu juga tidak boleh, tapi tidak sama dengan meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal haudi, dan termasuk nikmat itulah haud, tuluhu syahrun arduhu syahrun. Ya. Panjangnya itu perjalanan 1 bulan, luasnya perjalanan 1 bulan. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Ya, ini sifat Al-Kautsar, ya, yang dirangkum Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dari berbagai hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Panjangnya perjalanan 1 bulan, luasnya perjalanan 1 bulan. Ya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Ya. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Aniyatuhu kanujumis sama. Gelas-gelasnya itu seperti bintang-bintang di langit. Fi kasratiha, dalam jumlah banyaknya, wastinaratiha, dan kemilaunya. Tadi sudah saya sebutkan, ya. Ini ternyata di sini juga beliau sebut. Man syariba minhu syurbatan lam yadma ba'daha abadan. Yang sekali minum, nah, maka tidak akan mengalami kehausan selama-lamanya. Ada di dunia minuman yang seperti ini. Nah, maka dunia itu jika dibanding dengan akhirat itu tidak ada apa-apanya dunia ini. Ya. Jadi bayangin ya, kalau sampai ada orang di dunia ini, muslim maksud saya ya, nafsu minumnya itu tidak terkendali. Dia minum apa saja sampai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang kelewatan banget. Kenapa Anda begitu rakus? Kenapa Anda tidak bersabar menikmati yang dihalalkan oleh Allah dengan harapan nanti kamu itu mendapat ganti minum yang luar biasa? Makanya kalau akhirat itu tidak hadir, ikhwatal iman, dunia itu sesuatu banget. Tapi kalau akhirat itu diyakini oleh seseorang, ya, apalagi cara pandangnya terhadap akhirat itu pakai kacamata Al-Quran dan Sunnah, ya, maka orang mukmin itu insya Allah dia punya daya tahan untuk menghindari yang haram-haram dengan harapan. Ya. Kalau ada orang ya kepengen masuk surga, tapi masya Allah dia itu tidak punya daya tahan terhadap godaan wanita cantik, ya, sampai akhirnya dia berzina. Dia nggak sanggup mengendalikan syahwat kemaluannya. Padahal salah satu sifat calon penghuni surga itu adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kemaluannya. Ya. Seharusnya orang mukmin itu daya tahannya terhadap wanita yang tidak halal itu maksimal. Karena dia pengen mendapatkan ganti dari Allah yang jauh lebih. Nih, sifatnya apa? Istri di surga itu mutahharah. Yang itu tidak mungkin ada di dunia ini. Mutahharah itu steril dari kotoran, steril dari najis, steril dari semua hal yang tidak baik, termasuk steril dari akhlak yang tidak baik. Masya Allah, kalau seandainya kita ini tergoda dengan wanita, kemudian kita ingat bidadari, ingat istri-istri di surga itu segitu istimewanya, insya Allah, ya, kita punya daya tahan. Masa orang Islam itu kadang-kadang cuman diuji oleh Allah, jangan pakai emas, jangan pakai sutra. Itu banyak yang nekat. Kenapa Anda tidak bisa meredam hasrat Anda untuk membersihkan emas dari diri Anda? Cincin kah, kalung, apalagi kalung ya. Kalung itu memang aslinya bukan. Kenapa Anda sebegitu lemah terhadap godaan ini? Kenapa kita itu sebegitu lemah? Coba bayangkan, renungkan sejenak. Ini belum saatnya untuk saya pakai. Saya taati Allah dan tentunya harus dikombinasi dengan penyebab-penyebab surga yang masuk surga yang lain, iman yang sahih, amal soleh, kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu dan yang lainnya kan. Sambil kita lepaskan emas ini, kita sterilkan diri kita dari emas dengan harapan
Mudah-mudahan nanti saatnya nanti kalau sudah dipersilakan oleh Allah, saya termasuk orang yang menikmati nikmat itu. Khamr kan juga demikian. Khamr surga itu pesonanya luar biasa. Udah ada sungai ngalir surga, melezat diminum, tidak menimbulkan efek pusing, tidak menimbulkan berbagai macam bahaya. Antum dengar kan ada anggota Densus 88 yang ditembak temannya. Berita yang saya ikuti itu ternyata temannya sebelum melakukan penembakan itu minum. Sadaqallahul azim. Al-Quran, khamar ketika menjelaskan tentang Al-Quran menyulut permusuhan, menyulut emosi, apalagi menghalangi orang dari zikrullah dan menghalangi orang dari salat. Rasulullah melabeli khamar itu ummul khaba'ith, miftahu kulli syarr. Allahu Akbar. Ini agama kita ini makin hari sebenarnya makin jelas kebenarannya. Ya. Taib. Baik. Itu kalau kita kembangkan itu bisa jauh banget ya. Ya. Kita ini seharusnya melihat dunia itu adalah murah, remeh ya, jika dibanding dengan akhirat. Cuman masalahnya dunia itu nyata, akhirat itu katanya, dan sumber informasi tentang akhirat itu hari ini renggang dengan kaum muslimin. Adanya informasi tentang akhirat itu di mana? Qala Allah, qala Rasulullah. Beruntunglah kita menyisihkan waktu ya, punya kajian ala kadarnya seperti ini, tapi nyambung dengan kitabullah, nyambung dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang yang akhirat itu lekatlah, dekat dengan kita, jangan sampai kita hidup lupa akhirat. Baik. Jadi ada di akhirat itu ada sesuatu yang istimewa, yaitu telaga Kausar atau sungai Kausar. Walamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bisyukriha faqal. Ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan untuk mensyukurinya. Rasulullah diperintah oleh Allah bersyukur. Kira-kira perintah ini sudah dijalankan apa tidak? Pernah Rasulullah itu tidak menjalankan perintah Allah? Pernah Rasulullah itu melanggar larangan Allah? Tidak mungkin. Kalau kita bicara masalah ini, Rasulullah itu harus kita dudukan istimewa. Satu-satunya orang yang tidak ada yang menyamai, maksum. Prinsip Ahlussunnah menyatakan al-ismatu thabitatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemaksuman itu melekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu kita sifatin maksum, dan itu sifat yang proporsional, bukan hulu. Rasulullah itu tidak pernah punya dosa. Bahkan dosa yang akan datang pun sudah diampuni. Ya. Abu Bakar maksum apa enggak? Abu Bakar maksum apa enggak? Enggak. Tapi Abu Bakar dijamin masuk surga apa enggak? Iya. Tapi kalau bicara kemaksuman, Abu Bakar radhiyallahu an tidak maksum. Maksumnya sahabat itu kolektif. Tidak mungkin sahabat ini bersepakat dalam sesuatu yang tidak benar. Tapi orang per orang tetap ada kesalahannya, tapi tidak boleh disifati maksum. Tapi kadang-kadang kesalahan ini dikompensasi dengan amal soleh yang luar biasa. Sehingga ketika kita meyakini Abu Bakar tuminal mubasysyirina bil jannah, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, afdalun nas ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling istimewa setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita meranking keutamaan sahabat itu pasti Abu Bakar dalam ranking berapa? Tapi ingat, tidak maksum. Nah, ini yang diperintah ini oleh Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjalankan perintah ini. Ya. Taib. Faqala fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkorbanlah ikhlas untuk Tuhan. Jadi perintahnya di sini untuk mewujudkan syukur kepada Allah,
mengekspresikan syukur atas nikmat yang luar biasa banyaknya tadi, anugerah-anugerah yang melimpah ruah. Allah sebutkan 2 jenis ibadah. Tidak banyak ya, tidak sholatlah kamu, puasalah kamu, bayar zakat dan seterusnya. Ya, cuman fasalli li rabbika wanhar. Khussa atau khassa hataini al-ibadataini bidzikri. 2 ibadah ini disebutkan secara khusus li'annahuma min afdalil ibadat wa ajallil qurubat. Karena 2 ibadah ini adalah ibadah yang paling istimewa dan ibadah yang paling agung. Li'anna as-salata tatadammanul khudu' fil qalbi wal jawarih lillah. Pertama, kenapa 2 ibadah ini dianggap sebagai ibadah yang istimewa? Yang pertama ya, karena salat itu mengandung mencakup khudu' fil qalb, ketundukan di hati, wal jawarih lillah, dan anggota tubuh. Nah, antum bayangkan ya, salat itu kalau ditunaikan dengan bagus, itu seluruh tubuh, hati dan anggota tubuh ini ya, ketika mengerjakan salat ini benar-benar pengaruhnya itu dahsyat. Ya. Salat ketika ditunaikan oleh seorang mukmin itu pengaruhnya kepada jawarihnya. Ya, dia harus menghadap kiblat kemudian bersedekap, tidak tidak boleh tengok-tengok ya. Matanya fokus ke tempat sujud ya. Kadang-kadang ada orang sholat itu jelek banget. Sholat itu Masya Allah melakukan berbagai macam gerakan yang seharusnya bisa dia hindari. Kecuali kalau yang tidak bisa dihindari, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum kalau yang badannya langsing itu beda dengan orang yang obesitas. Ya. Orang itu kalau badannya langsing berdiri, Masya Allah berdiri, benar-benar nggak ada gerak sedikit pun, bisa mudah. Dalam 2 menit, 3 menit, 1 rakaat. Tapi kalau orang yang beratnya 1 kintal lebih itu, kadang-kadang kakinya menopang ini udah goyang sana, goyang sini. Tapi itu nggak apa-apa karena bukan ikhtiari, artinya memang ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Antum lihat orang gambarkan orang dalam keadaan sholat itu ya, dia fokus menghadap kiblat, matanya ini tidak banyak gerak-gerak, tidak boleh tengok-tengok, ya kan? Nah, kemudian tumakninah, gerakannya itu ya tidak terburu-buru. Ini ketundukan secara jawari, hatinya diupayakan dikondisikan sedang sholat. Banyak cara ulama tuh membimbing kita itu bagaimana kondisi hati yang sangat liar. Ketika sholat itu sangat liar. Karena ada syaitan yang tugasnya memang ingatlah ini, bisik-bisikin, ingatlah ini, itu kan. Upaya seseorang supaya khusyuk itu adalah menghayati gerakan sholat dan bacaan-bacaannya. Tayyib. Wa tanquluha fi anwa'il ubudiyah, dan ini nanti akan dicerminkan dalam banyak ibadah yang lain. Wa fin nahri taqarrubun ila Allah bi afdali ma indal 'abdi minan nahair. Sementara an-nahr diterjemah apa tadi? Kurban ya. Itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan apa yang paling istimewa ya, yang dimiliki oleh hamba dari binatang-binatang kurban. Maka korban itu ikhwatal iman idealnya itu adalah mengorbankan binatang yang paling top yang sanggup dibeli oleh orang yang berkorban. Ini kadang-kadang patungan sapi itu cuma 3 juta sekian, padahal orangnya itu duitnya ratusan juta. Mestinya patungan itu bagusnya itu ada grade-nya. Beli sapi 60 juta untuk siapa yang memang masuk ini. Jadi jangan orang kaya cuman patungan 1/7 sapi cuman 3,7 kan. Itu kalau dibelikan kambing itu dapat cemek itu. Nah, cempe istilahnya kan. Sementara kambing aja itu ada 9 juta, ada 10 juta, 11 juta. Tolong antum lihat diri antum itu ketika korban itu siapa. Nah, jangan orang kekayaannya melimpah ruah cuman ini. Kalau melimpah ruah ya beli 1 ekor kambing lah. 1 ekor sapi, jangan patungan gitu.
Ya, patungan itu boleh ya. Tapi kalau antum beli satu kambing, satu sapi untuk antum, untuk istri antum satu, anaknya 5, satu, berarti berapa? Beli satu keluarga korban berapa itu? 7 ekor? 7 ekor sapi ya. Masya Allah dagingnya itu coba bayangin berapa? Nih. Ya. Wa ikhrajun lil mal alladhi jubilatin nufus ala mahabbatihi wa syuhi bihi. Antum perhatikan ya. Kalau ada orang sanggup menyisihkan sebagian hartanya untuk menyembelih hewan, ini hebat ikhwatal iman. Kenapa? Ini ibadah tidak sembarang orang bisa melakukan. Tidak sembarang orang bisa melakukan. Sebagaimana kalau ada orang kaya, ya, muzaki yang wajib zakat dan dia sanggup membayar, ini bukan sembarang. Ini bukan masalah kecil. Orang bisa membayar zakat, ini orang hebat. Nah, orang hebat. Ya, maka rata-rata sebagian besar orang itu bayar zakat apa enggak? Enggak. Karena ini apa? Wa ikhrajun lil mal, dan mengeluarkan harta alladzi jubilatin nufus ala mahabbatihi, yang jiwa itu dia memiliki sifat sangat mencintainya, wasyuhabi, dan sangat rakus, pelit dan rakus. Tiba-tiba ada orang yang dengan ikhlas mengeluarkan sebagian hartanya, 10 juta dia beli kambing yang bagus, 50 juta dia beli sapi yang bagus. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Kemudian dalam hasanah tafsir tentang anhar ini, wanhar, itu ternyata ada beberapa penafsiran. Ya, ada beberapa penafsiran. Ada wanhar ditafsirkan wad'ul yumna 'alal yadil yusra. Nih, salat. Wanhar itu ternyata ada tafsir yang lain, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat di dada. Ya, ada lagi wanhar, itu adalah raf'ul yadaini inda iftitahis shalah, mengangkat tangan ketika sholat. Ya, antum pasti tidak pernah dengar tafsir ini. Saya juga baru menemukan ini. Hasanah tafsir wanhar. Ada yang mengatakan wanhar adalah istaqbil binahrikal qiblah. Menghadaplah kiblat dengan ini, nahr itu ini ya, apa namanya ini apa? Leher ya. Taib. Dzukira hadhil aqwal ats-tsalasa Ibnu Jarir. Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan 3 pendapat tentang tafsir wanhar. Tapi yang paling populer apa? Wanhar itu berkorban ya. Jadi nanti kalau ada orang, inilah pentingnya luasnya ilmu ya. Orang itu kalau ilmunya minim, itu gampang mengingkari. Antum misalnya selama ini tafsir yang antum fahami wanhar itu dan berkorban lah gitu kan. Ternyata ada ustadz lain, saudara-saudara sekalian, wanhar itu tafsirnya begini-begini, menyebut ini. Ya. Ini ada, Ibnu Jarir At-Tabari memang menukil menyebutkan akwal ini. Ya. Hasanah ya. Ya. Kadang-kadang satu ayat itu tafsirnya beragam, tapi bukan bertentangan satu dengan yang lain, ya. Bisa dikompromikan, bisa dirangkum kadang-kadang, ya. Taib. Nah, ini pasti Rasulullah SAW sudah menunaikan dengan sebaik mungkin, tinggal kita umatnya. Kalau Rasulullah mendapatkan berbagai macam nikmat, diperintah untuk bersyukur, pasti syukurnya sudah. Nih, sholatnya sudah bahkan sampai bengkak kakinya pernah, ya kan? Korban juga sudah beliau lakukan. Tinggal kita ini juga bergelimang nikmat. Kita ini juga wajib bersyukur. Pikirkan syukur kita, ya. Dan kita bicara syukur itu yang paling pokok adalah sholat 5 waktu. Ini, ya. Kesini arahnya. Kalau Rasulullah SAW sudah pasti sudah sukses. Taib. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Terputus dari apa? Tidak disebutkan. Berarti terputus dari segala hal yang baik. Kalau dikatakan terputus tidak disebut-sebut lagi, iya. Beda dengan Rasulullah SAW. Nanti akan ada penjelasan. Ada enggak Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang memusuhi Rasulullah itu disebut-sebut tiap hari? Ada enggak? Kalau Allah menyebut pasti dikaitkan dengan kejahatannya, bukan dengan kebaikannya, insyaallah. Ya, orang separah itu ya, orang menyebut Abu Jahal misalnya ya,
Yang antum ingat apa? Jahatnya kepada Rasulullah luar biasa. Dialah yang mengusulkan supaya cara menghabisi Rasulullah itu adalah dengan mengambil pemuda-pemuda jagoan dari setiap kabilah, disenjatai. Nah, itu menjelang hijrah ya. Usulan yang diterima oleh forum yang akhirnya menjadi ketetapan di forum itu adalah usulannya Abu Jahal. Nah, kadang-kadang begitu kan. Kemarin kan baru kita masuk tahun baru Islam ya. Itu biasanya peristiwa hijrah itu hangat dibahas ya, dibicarakan. Salah satunya ada sidang istimewa di Darun Nadwah yang juga ditongkrongi oleh iblis. Kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir ada penjelasan itu. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah itu Ar-Rahiqul Maktum. Iblis itu menjelma, melakukan penampakan dalam sosok syekh yang berwibawa. Dia yang mengkritisi usulan-usulan yang berkembang di sidang itu. Ada yang mengatakan kita usir, ada yang mengatakan kita penjara, ditolak semua. Yang disetujui adalah usulan Abu Jahal itu. Nah, terputus dari apa? Yang paling mengerikan terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah, ya kan? Terputus dari segala macam kebaikan. Maka tidak disebutkan di sini supaya mencakup semuanya. Ini mirip dengan surah Alhaakumut Takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu dari ibadah. Apa yang dimegah-megahkan di situ tidak disebut. Ya, bisa saja bermegah-megahan harta, berbanyak-banyakan harta dan lain sebagainya. Di dunia ini hal yang bisa dijadikan bahan untuk bermegah-megahan, berlomba-lomba itu apa? Banyak kan? Hah? Banyak. Ada yang bermegah-megahan, berbanyak-banyakan koleksi. Kalau kita bicara koleksi, kolektor itu macam-macam. Ada kolektor mobil antik, ada kolektor mobil mewah, ada kolektor burung. Rumahnya penuh burung. Ada Masya Allah kolektor barang-barang antik ya. Ya, ini inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kalau kita tadabbur ayat ini ya, kita akan mengatakan bukti kebenaran ayat ini sangatlah nyata. Inna syani'aka ay mubaghidaka, orang yang membenci kamu, wadhamuka yang mencela kamu, wa munkisuka yang meremehkan kamu, merendahkan kamu, huwal abtar, dialah yang terputus. Ay al-maktu min kulli khair, yang terputus dari segala kebaikan. Masya Allah, terputus dari segala kebaikan. Artinya orang ini tidak akan mendapatkan kebaikan. Maktu'ul amal, terputus amalnya, dan maktu'ud dzikr, dan terputus penyebutannya. Wa amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibenci oleh orang-orang kafir. Kalau di zaman Rasulullah itu yang benci siapa? Yang jelas-jelas sampai mati membenci Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, yang mati-mati semua, yang tewas di perang Badr. Karena kadang-kadang ada orang di satu saat itu membenci Rasulullah luar biasa, tapi belakangan dapat hidayah masuk Islam itu banyak. Yang paling ini siapa? Umar mah nggak lama memusuhi Rasulullah, dan tidak pernah Umar itu perang dalam posisi musuh Rasulullah, belum pernah. Abu Sufyan radhiyallahu an itu sudah kenyang perang dengan Rasulullah, dia sebagai pemimpin. Akhirnya Abu Sufyan radhiyallahu an masuk Islam juga. Nah ini kalau yang musuhi Nabi udah ya endingnya begitu, nggak ada yang mulia, udah terputus. Nabi yang dibenci nih, wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwal kamilu haqqan. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia benar-benar sempurna. Alladzi lahul kamalul mumkin fi haqqil makhluk, yaitu orang yang meraih kesempurnaan untuk level makhluk. Antum jangan
Jangan salah ya, ketika kita menyebut Nabi Muhammad itu sampai kepada kesempurnaan itu berarti sama dengan oh enggak. Kesempurnaan Allah dengan kesempurnaan Nabi itu beda. Ini untuk ukuran makhluk. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala ya al-kamalul mutlak. Kesempurnaan yang mutlak ya. Ya, yang tidak sama dengan ini. Kemudian min raf'id dzikri, ditinggikan sebutannya, wa kasratil ansar, banyaknya penolong, wal adba' dan pengikut. Hari ini pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global itu sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Ya. Kalau antum hitung pakai skala benua, ada orang Islam di 5 benua. Ya. Antum kalau hitung pakai skala negara tentunya lebih banyak lagi. Falillahil hamd. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam surah Al-Insyirah Allah sebutkan wa rafa'na laka dzikra. Antum itu kalau misalnya ada orang ya minta bukti bahwa Quran itu benar. Benar Quran itu, bukan ini. Salah antum untuk membuktikan apa? Bahwa Quran ini benar-benar kalamullah. Jawaban Anda, Pak, sampean muslim. Iya, buktikan kalau Quran sampean itu benar. Itu apa jawabannya? Kalau yang digituin itu mungkin profesor, ilmuwan yang muslim. Ya mungkin dia punya data, nih buktinya nih ya ilmiah. Tapi kalau untuk kita yang awam-awam ini sebenarnya membuktikan Quran itu benar, gampang. Antum siapkan berlapis-lapis jawaban. Pertama, orang-orang yang tidak beriman itu, yang tidak percaya Al-Quran kalamullah, dipersilahkan untuk membuktikan tuduhannya dengan membuat satu surah saja. Sampai hari ini Quran sudah berapa abad? Bisa dirontokkan, digeser posisi Al-Quran ini dengan hadirnya satu surah saja yang dibikin oleh orang di luar Islam. Itu yang pertama. Antum cari ayat-ayat yang buktinya itu ini banget, apa namanya? Sederhana banget. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ditinggikan sebutannya oleh Allah. Buktinya ada enggak orang yang lebih ngetop dari Nabi Muhammad? Berarti Quran benar. Adzan disebut, iqamat disebut, di berbagai macam. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang disebut-sebut seperti Rasulullah atau sebanyak Rasulullah disebut, enggak ada. Termasuk ini, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu itu terputus. Mana ada musuh Nabi yang sudah di alam barzah itu menjadi apa? Mulia. Disebut-sebut mana? Enggak ada. Antum siapkan jawaban-jawaban sederhana, ya. Seandainya ada orang yang bertanya seperti itu. Siapa tahu kalau dengan jawaban itu mereka terketuk hatinya dan akhirnya mengakui bahwa Quran itu benar-benar kalamullah. Ya. Kalau yang lain yang ilmiah banyak, ya. Ya. Seperti surah Al-Lahab itu juga dijadikan oleh para ulama salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Gimana caranya? Allah menyatakan memvonis Abu Lahab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu. Itu Abu Lahab masih segar bugar. Bahkan diriwayatkan Ummu Jamil itu nyari-nyari Rasulullah membawa sebongkah batu, ya. Katanya mulut Rasulullah itu mau ditumbuk pakai batu itu karena sudah menghina apa? Keluarganya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan tabbat yada Abi Lahab wa tab itu menurut istrinya Abu Lahab dianggap apa? Menghina. Itu Abu Lahab dan istrinya masih, kalau orang Jawa bilang tuh meger-meger, mati meger-meger. Masih sehat walafiat. Tapi nyatanya kan matinya dalam keadaan tidak masuk Islam, kafir. Berarti benar, ya kan? Seandainya misalnya nasnya itu menyatakan saya selana rondata lahab wa imra'atu, tiba-tiba Abu Lahab masuk, oh berarti Quran ini gak bisa dipercaya. Shadaqallahul azim. Ya. Antum perhatikan, Quran itu sudah dari dulu menjadi sasaran tembaknya orang-orang kafir. Ini kadang-kadang tidak disadari oleh kaum muslimin. Coba bayangkan yang dimentahkan oleh orang-orang kafir, dakwah materi dakwah Nabi apa? Tauhid. Ya. Mereka itu terheran-heran orang musyrik ini gimana sih, aneh banget, masa Tuhan satu?
Tuh, ya kan? Rasul ini menjadi sasaran tembak oleh mereka. Dimentahkan Muhammad itu bukan Rasul. Kalau benar ada Rasul, itu bukan orang, malaikat. Oh, logikanya orang kafir itu mengkacau. Kalau benar ada Rasul bukan dia, siapa dia itu? Kalau ada benar-benar Rasul itu bukan dia, Masya Allah, ya kan? Kemudian tadi yang vulgar-vulgar, majnun, macam-macam kan? Nah, jadi ternyata Quran itu sejak dibacakan oleh Rasulullah pertama kali, itu yang mengingkari itu sudah banyak. Dan kekuatan itu hari ini, ya, kekuatan yang anti Al-Quran ini, Masya Allah, ya. Kadang-kadang perbuatannya itu dilindungi atas nama tadi. Menistakan Al-Quran itu dilindungi atas nama kebebasan berekspresi. Na'udzubillah min dzalik. Mengenai ayat ini ada beberapa riwayat. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan ini diturunkan berkenaan dengan Al-As bin Wa'il. Yang jelas musuh-musuh Rasulullah semua, ya. Al-As bin Wa'il itu ngomong gini, kalau Rasulullah disebutkan itu dia sewot. Ya. Udah biarin aja. Dia itu orang yang tidak punya anak laki-laki, ya. Sudah, kalau dia mati sudah selesai. Ya, tidak akan disebut-sebut lagi. Nah, ternyata Rasulullah SAW itu justru menjadi orang yang paling banyak disebut. Demikian juga ada yang mengatakan, riwayat yang lain mengatakan ini berkenaan dengan Abu Jahal. Ada yang juga mengatakan Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi intinya ini Rasulullah ini karena tidak punya keturunan, tidak punya anak laki-laki, ya, yang sampai dewasa itu kan Fatimah, perempuan. Nah, jadi orang-orang musuh-musuh Rasulullah itu berkeyakinan, Muhammad ini enggak lama. Kalau dia mati sudah selesai karena tidak punya keturunan. Ternyata yang terputus itu bukan Rasulullah Muhammad SAW, tapi yang terputus adalah orang kafirnya. Sementara Rasulullah disebut-sebut, dan mudah-mudahan tabungan kita itu, ya, tabungan akhirat kita itu juga bagian dari menyebut-nyebut Rasulullah SAW. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kita ketika menyebut beliau, kemudian kita iringi dengan salawat. Salawat ini pasti dicatat oleh malaikat. Perbanyak salawat, ya. Dan di hari Jumat ada pesan khusus bahwa salah satu amalan sunnah di hari Jumat itu adalah memperbanyak salawat, ya. Udah, perbanyak sendiri-sendiri, tidak usah kita kumpul kemudian salawat bareng-bareng. Salawat kan bisa antum. Saya bisa, antum punya waktu yang berbeda. Misalnya pas antum sarapan, saya salawat. Nanti pas antum selesai ini mungkin antum memanfaatkan. Jadi jangan dibikin Nah, kita itu kadang-kadang hal yang mudah itu dibikin harus bareng sama ini. Repot kan? Dzikir misalnya, dzikir. Antum saya lepas dzikir lah antum. Tidak usah kita kumpul misalnya dzikir. Keluar dari masjid, yang keluar lebih dulu dia yang dzikir. Keluar dari masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Nanti sampai rumah, antum dzikir masuk rumah. Ya kan? Bahkan dzikir itu diajarkan setiap saat. Antum naik motor qomat kamit sambil berzikir, sambil pelawat tasbih, tafadhal. Antum berbaring nih. Masa kalau dzikir bareng semua dzikir? Kan perintahnya itu. Dzikir, duduk, berdiri, berjalan. Nah, manfaatkan untuk dzikir. Macam-macam kita bisa isi, kita manfaatkan berbagai macam azkar. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Selesai surah Al-Kautsar, ya. Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.